Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Sebuah truk pengangkut pasir menabrak warung di Jalan Batu Bulan, Sukawati, Gianyar. Polisi menangkap 5 tersangka penimbun solar bersubsidi di Kabupaten Jemberana. Sampah kiriman di Pantai Kuta Badung dimanfaatkan oleh warga sebagai bahan kerajinan. Aneka sampah kiriman terdampar di Pantai Kuta dalam beberapa bulan terakhir. Selain mengganggu aktivitas pengunjung, sampah juga menyebabkan objek wisata ini kotor. Bagi sebagian warga, sampah kiriman ini menjadi rezeki tersendiri. Pelatih dan penyewa papan selancar di pantai mengisi waktu luangnya dengan memungut sampah kiriman. Aneka jenis sampah kayu dikumpulkan untuk dijual sebagai bahan kerajinan patung. Tongkat, kerajinan tangan juga. Itu mulai kapan Pak lakukan Pak? Setiap tahun Pak. Setiap tahun ya? Setiap tahun musim sampah saya gunakan. Itu jenis kayu apa Pak cari Pak? Sebagian ada cendana, ada yang kayu keras-keras seperti kayu manis, kayu kayu putih. Itu kayu yang lurus atau yang bagaimana Pak bentuknya? Ada yang beko juga, ada yang lurus, Pak, ada yang besar juga. Kalau boleh tahu kerajinan apa Pak yang Bapak buat untuk dari kayu ini? Untuk tongkat juga untuk ini wewangian gitu. Wewangian. Kalau kerajin bentuknya apa Pak? Bentuknya fisiknya seperti apa kerajinan itu Pak? Ada yang patung, ada yang tongkat. Jadi Pak memanfaatkan itu sampah-sampah ini Pak ya? Betul. Ya. Cari kayu buat baunya, cari yang harus bisa dimanfaatin, bisa dijual. Oh terkadang ada aja kayu cendana sini Mas? Iya. Sempat berapa kali Mas nemu kayu sini Mas? Ada teman berapa kali, ada yang 2 kali. Kalau tiap tahun kan. Tiap tahun ya. Misalnya ada sampah kiriman Mas lalu coba mencari ya Mas Iya. ya? Mengais-ngais di sini Mas ya? Iya. Selain kayu itu apa Mas yang temukan Mas? Kayu apa lagi Mas? Garu. Garu ya? Garu kadang garu. Kadang ada ya? Kadang ada. Cendana. Kegiatan memungut sampah kiriman ini dilakukan Nur dan Angga saat pantai sedang sepi wisatawan. Sampah kiriman ini merupakan fenomena tahunan dan biasanya berlangsung hingga bulan Maret mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Sebanyak 6 sekolah dasar di Kuta Badung kini dilengkapi tempat membaca yang dinamakan Pojok Baca. Pojok Baca antara lain terdapat di Sekolah Dasar nomor 3 Kuta. Di tempat ini para siswa bisa membaca aneka buku yang disediakan. Fasilitas ini bertujuan untuk meningkatkan literasi membaca para siswa dan guru. Ini maksud saya rekan-rekan yang punya profesi wartawan juga mengencourage berita-berita yang membuat anak didik ini juga punya pemahaman yang sesuai dengan ini mereka. Jadi kadang-kadang berita-berita yang ada di gadget yang mereka buka dengan bebasnya itu membuat mereka punya kayak gue bisa melakukan ini, gue bisa melakukan itu. Itu kalau misalnya beritanya juga tersortir dengan lebih edukatif, itu harapannya mereka mendapatkan memang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah makanya saya bilang tadi balik lagi kenapa membaca ini penting instead of main gadget, karena buku-buku kita punya ini punya banyak konten yang sebetulnya bagus untuk membuat mereka punya pemahaman pengetahuan yang dibutuhkan oleh murid sesuai dengan umur mereka.
Jadi upaya-upaya yang kita lakukan sebetulnya sudah cukup banyak, karena beberapa di antaranya adalah kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan juga pihak-pihak swasta. Jadi di sini yang bertanggung jawab tidak hanya dari pemerintah, tapi kita semua stakeholders lain juga bertanggung jawab untuk meningkatkan tingkat literasi di Kabupaten Bandung. Jadi dengan adanya, salah satunya dengan adanya program PSR ini ya, kita gotong royong bersama-sama dari hal-hal yang kecil, misalnya dengan Pertalite ini menyumbangkan pojok baca yang sudah sangat membantu. Kemudian kerjasama dengan Dinas Perpustakaan, pembinaan untuk perpustakaan-perpustakaan dan pustakawan kita di sekolah, baik SD maupun SMP. Kemudian juga ada kompetensi-kompetensi yang kita siapkan untuk anak-anak kita, supaya anak-anak itu lebih terpacu minatnya untuk membaca. Pagi Pak. Ya, senang membaca, Dek? Suka Pak. Suka. Kenapa suka membaca? Karena menambah wawasan untuk berpikir seperti berpikir positif. Terus buku apa, Dek, yang paling disukai untuk membaca? Buku yang lebih banyak gambar, pengetahuan dan lain-lainnya. Kalau setiap hari berapa kali sempat membaca, Dek? 2 kali. 2 kali itu pagi, siang, sore, atau datang sekolah? Saat jam istirahat, sudah makan, saya perpustakaan sama teman-teman Pak. Ya. Mana tuh lebih senang baca buku apa nonton gadget? Baca buku. Baca buku ya. Jadi nonton gadgetnya nggak jarang? Jarang ya. Program ini berupaya mendorong para siswa sekolah agar lebih rajin membaca. Upaya ini diharapkan akan melahirkan generasi dengan minat baca yang lebih baik. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Kuliner Mujair Nyat-Nyat antara lain dapat dinikmati di sepanjang Jalan Raya Kalang Anyar, Kintamani, Bangli. Di salah satu restoran, menu ini sangat digemari pengunjung. Wisatawan menikmati mujair sambil menikmati keindahan gunung dan danau Batur. Ini tuh Kintamani juga baru pertama kali. Oh gitu ya. Ya, enak, menunya enak. Sebelumnya udah pernah ini mujair, ikan mujair? Udah pernah sih, tapi bumbunya beda Pak. Beda. Kalau ini gimana rasanya? Ini lebih enak, lebih terasa sih bumbunya. Oh, gitu. Baru pertama kali makan yang bumbunya kayak gini. Pengunjung cukup membayar Rp25.000 lengkap dengan nasi putih dan 1 gelas teh hangat. Jika ingin menikmati menu jumbo, harganya dibanderol Rp35.000 per porsi. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.